Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai ilmu kedokteran pencegahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Triani dari bagian IKP, Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kedokteran Pencegahan. Oke, jadi pertama kita lihat dulu apa sih sebenarnya definisi dari ilmu kedokteran pencegahan. Nah, ilmu kedokteran pencegahan itu sebenarnya cabang dari public health, dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pencegahan. Nanti ada levels of prevention terhadap perjalanan penyakit tersebut. Jadi kita memberikan pencegahan, jenis pencegahannya itu sesuai dengan di fase mana orang itu saat akan kita tangani. Jadi ketika apakah dia di fase sehat, apakah dia di fase sakit, gitu. Jadi entar ada levels dari prevention-nya itu. Jadi sebelum saya menjelaskan, jenis-jenis dari prevention, saya akan, menjelaskan dulu mengenai natural history of disease. Nah, jadi untuk, natural history of disease, seseorang itu akan berada pada kondisi entah dia akan selalu sehat, atau suatu waktu dia akan jatuh ke kondisi sakit. Nah, di fase sehat dinamakan prepatogenesis, di fase dia sudah mengalami penyakit, itu disebut dengan patogenesis. Nah, fase sehat ini akan, dijaga atau di-maintain, orang itu akan tetap sehat jika dia bisa mempertahankan, keseimbangan dari, eee, segitiga epidemiologi atau epidemiologi triangle. Jadi akan ada keseimbangan antara agent, host, dan environment. Nah, suatu waktu jika agent ini atau, eee, jenis atau penyebab penyakit seperti virus, bakteri, atau, jamur, itu sangat poten sekali sehingga mengganggu keseimbangan atau imun tubuh dari host-nya, dari, suatu individu, maka dia bisa mengalami namanya, fase prodromal. Jadi ketika fase prodromal ini sudah mulai ada, reaksi-reaksi dalam tubuh seseorang, karena kan sudah mulai ada invasi nih dari, mikroorganisme. Sudah mulai ada perubahan, di fase awal, early changes, juga sudah mulai ada respon dari sistem imunnya. Nah, apabila di fase prodromal ini, benar-benar, individu itu tidak bisa mempertahankan kondisinya tetap dalam kondisi sehat, maka dia sudah masuk ke dalam fase penyakit atau fase patogenesis. Nah, pada fase prodromal ini akan berubah menjadi fase dia sakit. Nah, kalau dia sudah sakit, kemungkinan, ke depannya adalah either dia akan, mmm sembuh atau recovery, atau bisa makin parah, atau malah, meninggal. Nah, kalau misalnya dia makin parah, itu bisa, ke depannya entah dari makin parah akhirnya dia sembuh, atau malah meninggal, gitu. Nah, ketika sudah di fase ini, dia sakit, terus, ada dampak-dampaknya sembuh, atau selanjutnya makin parah, atau, malah meninggal, itu adalah fasenya dari menjadi clinical horizon. Jadi ada fase klinis, di situ sudah mulai. Jadi ini dari fase sehat, patogenesis, prodromal, terus mulai ada penyakit ya, patogenesis, dan hingga akhirnya ke fase yang ini sebutnya dengan, fase klinik atau clinical horizon. Nah, di mana kita memberikan level of prevention. Nah, ketika dia masih sehat, kita mengharapkan jangan sampai individu itu jatuh ke dalam kondisi sakit. Nah, di fase inilah kita memberikan yang namanya pencegahan primer atau primary prevention. Nah, ketika orang itu memang akhirnya sudah, mulai ada ketidakseimbangan dalam segitiga epidemiologinya, dia sudah mulai fase prodromal atau prodromal, jadi biasanya prodromal ini, masih asimptomatik ya, kita mencegah jangan sampai dia makin jatuh ke kondisi sakit. Jangan sampai kalaupun dia sakit, jangan sampai dia makin jatuh ke kondisi yang lebih parah. Nah, itu kita akan, memberikan level of prevention-nya sebagai yang secondary, kita berikan pencegahan sekunder. Nah, namun kalau memang penyakit itu berjalan, tetap individu itu dalam, fase sakit, nah kita mencegah jangan sampai, dia mendapatkan, komplikasi yang, lebih lanjut atau jangan sampai terjadi disabilitas. Karena kalau sudah, komplikasi, sudah disabilitas, itu akan menurunkan quality of life dari seseorang. Nah, di fase ini kita mencegah supaya ketika dia sakit tidak makin komplikasi, tidak makin disabilitas, kita memberikan pencegahan yang tersier atau tertiary prevention. Nah, ini juga ditunjukkan dalam, segitiga ini, segitiga level of prevention. Sebenarnya ada banyak sih, ada yang, menganut paham 4 level of prevention, ada yang 5. Tapi yang saya jelaskan saat ini ada yang paling simpel, supaya kalian bisa tahu di fase seorang ini dalam fase apa, kalian akan memberikan pencegahannya seperti apa. Jadi kalian bisa paham, intervensi seperti apa yang sebaiknya diberikan, sesuai dengan fase seseorang.
gitu ya. Jadi yang kita harapkan paling banyak diberikan adalah yang pencegahan primer. Kenapa? Karena kita benar-benar mencegah jangan sampai orang itu sakit. Jadi kita mempertahankan orang itu tetap di fase sehat, tetap seimbang epidemiologi triangle-nya. Nah, lalu berikutnya kalau memang dia sudah asimptomatik, sudah mulai asimptomatik, kita mencegah jangan sampai dia jatuh sakit, jangan sampai dia sakitnya makin lama, tidak sembuh-sembuh, makin parah, nah kita memberikan pencegahan yang sekunder. Nah, kalau sudah benar-benar patogenesis, sudah simptomatik, kita berikannya pencegahan tersier. Jadi kalau dia pun sakit, kita mencegah jangan sampai sakitnya makin ke komplikasi atau menjadi disabilitas, gitu. Kita berikannya pencegahannya yang tersier. Jadi ketika kita merencanakan suatu intervensi dengan tindakan pencegahan, kita melihat dulu fase orang itu di fase mana sih. Kalau kita mau mencegah nih komunitas itu dari kondisi sakit, yang kita berikan adalah intervensi pencegahan primer. Tapi kalau misalnya itu kita melihat itu banyak komunitas atau satu kelompok yang memang sudah sakit, terus kita mau mencegah supaya dia tidak makin parah penyakitnya, supaya lebih cepat kesembuhannya, kita akan berikan intervensinya pencegahan yang sekunder. Namun kalau memang udah kondisinya sakit, tidak sembuh-sembuh, pengobatan tidak ada kuat, nah kita mencegah supaya jangan sampai dia komplikasi, jangan sampai akhirnya disabilitas, kita akan berikannya pencegahannya yang tersier. Oke, ini untuk yang pencegahan primer ya. Jadi pengertiannya adalah suatu upaya pencegahan diberikan pada fase prepatogenesis untuk mencegah timbulnya penyakit. Jadi jangan sampai masuk ke fase yang tadi disease atau patogenesis atau illness-nya positif. Jangan sampai dia sakit. Jadi akan tetap di fase yang dia sehat, yang health, yang prepatogenesis. Nah, pencegahan primer ini ada dua kategori dasarnya, ada promosi kesehatan, ada proteksi spesifik. Nah, promosi kesehatan adalah upaya-upaya yang diberikan untuk meningkatkan status kesehatan. Bisa dengan pendidikan, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kesehatan, atau bisa memberikan konsultasi pranikah. Jadi sebelum menikah, supaya nanti mungkin keturunan yang tidak mendapat penyakit-penyakit menurun dari orang tuanya, ada konsultasi dulu pranikah. Akan ada screening di sana, akan ada pemberian vaksin di sana, gitu. Lalu bisa juga dengan pemberdayaan masyarakat, karena kalau kita melihat upaya-upaya UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat yang ada di puskesmas itu tidak bisa hanya mengandalkan pegawai atau dokter yang ada di puskesmas, tapi kita harus merangkul masyarakat, memberdayakan masyarakat supaya komunitasnya lebih lebih toleran, lebih patuh dan lebih mau ikut kerjasama untuk menanggulangi atau untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut gitu. Jadi dengan pemberdayaan masyarakat, contoh pencegahan primernya. Bisa juga dengan intervensi gizi. Jadi sebelum sampai anak itu mungkin kekurangan gizi atau yang lebih parahnya kalau udah kronis menjadi stunting, dari awal diberikan intervensi gizi. Nah, intervensi gizi ini sebaiknya tidak hanya diberikan kepada eh, terbatas hanya kepada anak atau misalnya kepada ibu hamil, tapi kalau bisa masih ketika dia masih di fase produktif atau di remaja misalnya atau usia produktif sudah menikah, itu sudah boleh mulai diberikan intervensi gizi supaya prolong ke depannya status gizinya baik, status kesehatan juga akan baik gitu. Lalu salah satu promosi kesehatan lainnya adalah dengan kegiatan untuk perubahan sikap dan perilaku. Nah, kalau proteksi spesifik adalah pencegahan primer yang diberikan khusus terhadap penyakit tertentu. Jadi lebih spesifik. Kita sudah tahu penyakit apa yang mau dicegah, nah kita berikan pencegahannya yang seperti itu. Nah, itu disebut sebagai proteksi yang spesifik. Contohnya dengan imunisasi. Misalnya memang kita mau mencegah banyaknya prevalensi atau insidensi polio dalam di anak-anak, kita memberikan imunisasi polio. Atau misalnya waktu sekitar 3 tahun lalu sedang endemis Javanese encephalitis, makanya diberikan imunisasi JE. Itu untuk mencegah jangan sampai akhirnya di komunitas itu meningkat lagi insidensi penyakit JE. Oke, lalu proteksi spesifik lainnya adalah dengan hygiene perorangan. Jadi untuk beberapa penyakit yang berkaitan dengan kebersihan, misalnya kayak diare, itu diharapkan proteksi spesifiknya adalah seorang itu menjaga higienitasnya, menjaga kebersihan dirinya. Lalu bisa juga dengan sanitasi lingkungan ya. Ini untuk beberapa penyakit tertentu yang terkait dengan ketidakbersihan pada lingkungannya itu diberikan proteksi spesifiknya berupa sanitasi lingkungan. Lalu pada lingkungan kerja misalnya untuk pekerjaan yang
high risk itu atau gampang untuk mungkin misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi cedera atau mungkin terkena paparan radioaktif itu bisa dengan proteksi spesifiknya perlindungan di kesehatan kerjanya gitu. Perlindungan dari kecelakaan atau penggunaan suplemen tertentu untuk mencegah penyakit tertentu gitu ya. Jadi spesifik apa suplemen yang mau kita berikan untuk mencegah penyakit yang mana gitu. Kalau promosi kesehatan itu lebih ke global dia sifatnya ya, tidak spesifik sekali untuk satu penyakit tertentu. Oke, lalu yang kedua adalah pencegahan sekunder. Nah, kalau pencegahan sekunder itu sudah diberikan pada fase asimptomatik. Jadi sudah mulai ada invasi dari agent. Nah, upaya pencegahan ini dilakukan adalah mencegah jangan sampai penyakitnya itu semakin memburuk dan kita berupaya supaya kesembuhannya lebih cepat. Nah, jenis-jenisnya ada early detection, jadi dengan penemuan dini ya, dan juga bisa dengan memberikan pengobatan secepatnya, dengan prompt treatment, secepatnya kita berikan pengobatan yang tepat. Nah, tadi yang saya sebutkan ini early detection, jadi um, contohnya misalnya pada orang-orang yang kayak sekarang ini kan lagi pandemi COVID, kita curigai dia OTG misalnya, belum ada gejalanya. Tapi kita sudah curiga dari riwayat perjalanannya, atau misalnya dia udah riwayat kontak, atau misalnya keluarganya ada yang positif COVID, kita kan sudah curiga nih dia kemungkinan sudah ada invasi dari virus COVID-nya itu. Nah, kita melakukan pencegahan sekunder, jangan sampai dia makin memburuk kondisi penyakitnya, jangan sampai dari OTG dia akhirnya menjadi PDP, jadi ada gejalanya, kita melakukan penemuan kasus, kita melakukan screening di sana. Gitu. Nah, kalau untuk yang prompt treatment, jadi kalau kita memang sudah tahu orang itu dalam kondisi sakit, contohnya misalnya dia diare, berulang diarenya. Nah, jangan sampai akhirnya dari diare ke depannya dia menjadi kurang gizi karena sudah tidak bisa mengasup makanan lagi. Nah, kita berikanlah pengobatan yang tepat uh, pada pencegahan sekundernya ini. Jadi kita kasih pengobatan apa yang sesuai spesifik terhadap penyakit diarenya itu. Nah, di prompt treatment itu kita juga berharap karena kalau kita memutus si rantai penyakitnya itu, maka kita akan mencegah penyakit itu menular ke orang lain. Jadi khususnya untuk penyakit infeksi ya, pencegahan sekundernya adalah untuk mencegah penyebaran dari penyakit menularnya. Home treatment-nya lagi juga khususnya adalah fungsinya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jadi jangan sampai dia sudah sakit, sudah parah, akhirnya dia menjadi komplikasi. Jadi kita berikan home treatment, berikan pengobatan sesegera mungkin, pengobatan yang tepat sesuai dengan penyakitnya. Oke. Untuk pencegahan level of prevention yang ketiga adalah pencegahan tersier. Ini adalah upaya pencegahan yang diberikan pada fase disease, fase patogenesis, orang itu sudah sakit, tapi kita mencegah jangan sampai disabilitas, mencegah jangan sampai komplikasi. Contohnya dengan tindakan fisioterapi, bisa dengan rehabilitasi, atau dengan menggunakan alat bantu tertentu. Jadi misalnya orang itu memang amputasi, misalnya kan dia sudah mulai disabilitas. Nah, untuk mengurangi disabilitasnya, jadi dia tetap punya quality of life, dia bisa tetap berjalan, walaupun tidak kembali seperti normal, kita berikan alat bantu untuk berjalan, gitu. Oke, lalu kita selanjutnya ke impact dari health prevention. Jadi level of prevention ini diberikan strateginya itu diberikan sesuai dengan tahapan di mana fase seseorang itu berada. Jadi maksudnya ketika kita berikan strategi pencegahan, kita berikan sesuai dengan fase dari orang tersebut. Dan kita dari strategi itu kita mengharapkan dampaknya seperti apa sih ya. Jadi gini, contohnya misalnya kayak ini kan ada 3 panah nih. Jadi kalau kita untuk orang yang susceptible, jadi orang-orang yang mungkin kita sudah curiga dia di komunitas itu sudah banyak ada penyakit infeksi. Nah, kita mencegah supaya jangan sampai banyak menularkan atau jangan sampai orang lain akan mengalami penyakit yang baru, kita berikan pencegahan primer. Yang tadi bisa dengan spesifik, bisa dengan imunisasi, atau bisa juga dengan kita memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, di fase ini kita berharapnya jangan sampai ada insidensi. Jadi kita mengurangi terjadinya kasus baru. Jangan sampai ada insidensi. Nah, kalau di pencegahan sekunder, orang itu sudah mulai di fase prodromal, tapi masih asimptomatik mungkin, ya, atau fase penyakitnya belum terlalu parah. Nah, kita mencegah supaya penyakit itu tidak tambah parah. Jadi strategi pencegahan sekundernya adalah untuk mengurangi severity, mengurangi keparahan. Atau kalaupun dia sudah sakit, kita di fase pencegahan sekunder adalah mempercepat kesembuhannya.
Karena kalau cepat kesembuhannya akhirnya ke depannya kasus lamanya kan akan berkurang. Nah, itu akan mengurangi prevalensi. Jadi kalau di sini kita primary prevention kita mencegah jangan sampai ada kasus baru, kalau secondary prevention kita mencegah jangan sampai kasus lamanya bertambah banyak. Kita mengurangi atau reducing the prevalence. Nah, kalau untuk pencegahan tersier dia udah simptomatik, nah kita mencegah atau mengurangi disabilitasnya, mengurangi terjadinya komplikasi gitu. Oke, sekarang untuk penerapan dari ilmu kedokteran pencegahan. Oke, stunting ya. Ini adalah salah satu contoh kasus yang masih menjadi isu global ya. Sebelum terjadi pandemi COVID, fokus dari program kesehatan di Indonesia adalah untuk mengurangi prevalensi dari stunting atau mengurangi insidensi dari stunting. Nah, apa sih stunting itu? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena dia kekurangan gizinya sudah bersifat kronis. Kronisnya itu tidak hanya setelah dia lahir, tapi sudah terjadi sejak dalam masa kandungan dan ditambah lagi pada golden age, periode awal setelah anak lahir. Gitu. Makanya kalian diikutkan pada KOME 1000 hari awal kehidupan adalah untuk mencegah kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan. Jadi kalian bisa mendetek dari awal di keluarga ini kira-kira tubuh kembang anaknya seperti apa. Itu sudah bisa didetek dari awal supaya stunting ini bisa direversibelkan, bisa dikembalikan ke normal. Karena dari beberapa penelitian, apabila stunting ini ditemukan di bawah 2 tahun dan kita intervensi, maka dia akan bisa kembali ke kurva pertumbuhan yang normal. Tapi setelah 2 tahun, biasanya akan lebih sulit untuk mengembalikan tinggi badan anak itu ke kurva yang normal lagi, gitu. Jadi harus early detection, ya. Nah, lalu untuk berdasarkan Menkes, untuk pengukuran dari penentuan apakah anak itu stunting atau tidak adalah dengan menggunakan standar antropometri penilaian status gizi anak. Nah, itu kalau misalnya anaknya di bawah 2 tahun, maka itu dengan menggunakan indeks panjang badan per umur. Tapi kalau misalnya sudah di atas 2 tahun dengan menggunakan tinggi badan per umur. Karena kalau masih di bawah 2 tahun, kita mengukur dengan cara horizontal, jadi anaknya tiduran, kita ukur panjang badannya dengan infantometer. Lah, kalau misalnya anak itu sudah bisa berdiri, maka kita akan mengukurnya ketika anak itu berdiri secara vertikal, kita mengukur tinggi badan dari anak tersebut. Nah, lalu dari panjang badan yang kita temukan atau tinggi badan yang kita temukan dengan pengukuran, kita akan memplotting datanya kepada kurva WHO atau WHO Child Growth Standard ya, kurva pertumbuhan WHO. Nah, di sana kita akan memplotting panjang badannya sesuai dengan usia anaknya. Nah, apabila ditemukan atau kita plotting posisi dari panjang badan atau tinggi badan anak tersebut adalah di regio di bawah -2 standar deviasi, kita akan kategorikan anak itu stunting. Namun kalau di bawahnya lagi, di bawah dari -3 standar deviasi, maka kita akan kategorikan anak itu severely stunted atau sangat pendek. Nah, saya jelaskan dalam grafik ya. Ini contoh dari kurva pertumbuhan WHO untuk anak laki-laki, panjang badan per umur dari 0 sampai 2 tahun. Oke, jadi let's say umur anak itu adalah 1 tahun. Lalu setelah diukur panjang badannya, ternyata panjang badannya adalah 70 cm misalnya. Nah, kita akan lihat nih umur 1 tahun yang garis hitam tebal, terus panjang badannya ternyata 70 cm. Nah, dia di bawah dari garis merah yang -2. Kita akan mengkategorikan anak ini sebagai stunting. Namun, jika anak yang lain ini misalnya umurnya juga 1 tahun, ketika diukur panjang badannya hanya 65 cm, berarti kan dia di 1 tahun 65 cm, ya kita tarik ini garis panjang badan, ini garis umur, kita plotting di sini. Nah, dia adalah di regio di bawah -3 dari standar deviasi. Itu dikategorikannya adalah anak itu very stunted atau sangat pendek. Jadi untuk kurva ini kita memplotting sesuai umurnya, ini hitungannya ada per bulan, ini 1 tahun, ini 2 tahun. Lalu ini adalah dari panjang badannya dalam sentimeter. Nah, dikatakan normal jika kita memplotting data panjang badan anak tersebut masih di antara 2 sampai -2. Yang median rata-rata di garis 0. Jadi secara umum anak laki-laki pada usia tersebut panjang badannya adalah segitu, gitu. Itu adalah di kurva yang di garis yang 0, itu adalah garis mediannya. Tapi dalam range 2 sampai -2 itu masih tergolong normal.
Nah, kalau sudah di atas 2 itu disebut anaknya tinggi, kalau di atas 3 itu sudah disebutkan anaknya sangat tinggi. Begitu juga kalau misalnya di bawah -2 akan kita bilang stunting, di bawah -3 akan disebut sebagai very stunted, gitu. Ini kurva untuk anak laki-laki, kalau untuk yang anak perempuan, sama nih untuk yang panjang badan per umur 0 sampai 2 tahun, kurvanya seperti ini. Jadi ini akan ada banyak ya varian dari kurvanya, ada yang 0 sampai 6 bulan, ada 0 sampai 2 tahun, ada 6 bulan sampai 2 tahun, ada yang 0 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi disesuaikan dengan anaknya. Umumnya sih di buku KIA itu adanya 0 sampai 2 tahun dan 0 sampai 5 tahun. Jadi nanti disesuaikan ketika kalian turun ke lapangan, nanti kalian melihat buku KIA-nya, kalian melihat antropometrinya, disesuaikan dengan umur anak ketika dilakukan pengukuran. Gitu. Diperhatikan lagi tabelnya itu untuk range umur berapa. Oke, ini adalah salah satu teori mengenai penyebab dari stunting. Jadi stunting itu sebenarnya kita tidak hanya mengatakan orang itu stunting karena gizinya kurang atau karena asupan makannya kurang, tapi sebenarnya stunting itu adalah suatu kondisi yang terjadi secara multifaktorial. Jadi bisa secara langsung karena dari nutrisi yang tidak baik, inadequate dalam makanannya. Inadequate itu bukan hanya dalam frekuensinya, inadequate dalam praktisnya, bisa juga dari kualitasnya. Jadi kualitas makanannya tidak baik gitu. Itu juga bisa menyebabkan kekurangan pada gizinya. Atau bisa juga karena pengaruh kondisi makanannya, kondisi bahan makanannya sama air untuk mengolah makanan juga tidak baik. Jadi dari food and water safety-nya. Lalu bisa juga penyebabnya adalah dari di rumah tangga ya, atau di keluarga, dari faktor ibunya, mungkin dia punya penyakit penyerta ketika hamil, atau bisa juga dari lingkungan rumah, dari kebersihan, dari sanitasi lingkungannya. Bisa juga dari breastfeeding, jadi kalau misalnya anak itu tidak cukup mendapatkan ASI sejak lahir, maka itu juga bisa menyebabkan kekurangan gizi. Nah, pemberian ASI ini tidak hanya melihat dari inadequate frekuensinya, juga dari kualitas ASI-nya. Jadi dari kualitas makanan ibunya juga harus dilihat, apakah mencukupi untuk memberikan ASI yang berkualitas pada anaknya. Selain itu, sebab lainnya, faktor lainnya adalah faktor infeksi. Jadi ketika anak itu mempunyai penyakit berulang, sering sekali jatuh ke dalam kondisi sakit, maka dia akan lebih sulit untuk mengasup makanan. Nah, kalau berulang terus, clinical infection-nya juga akan bisa menyebabkan anak itu menjadi stunting. Nah, stunting ini secara jangka pendek dia akan lebih berpengaruh pada growth-nya, pertumbuhannya. Tapi kalau kita tetap tidak perhatikan, tetap tidak kita intervensi, kita biarkan anak itu dalam kondisi stunting, maka kedepannya juga akan menyebabkan delay dalam perkembangannya atau development-nya. Gitu ya. Jadi dari kasusnya multifaktorial, terjadilah stunted pada growth and development-nya. Nah, konsekuensinya bisa concurrent, jadi akan berulang terus penyakitnya, atau bahkan menyebabkan efek jangka pendek. Dia akan terus pendek, tidak bisa direversibelkan, tidak bisa direversibelkan ke kondisi normal, dan dia akan mendapatkan efek yang jangka pendeknya itu. Asupan nutrisinya juga tidak akan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya jangka panjang bisa berpengaruh pada gangguan di perkembangannya. Ya, perkembangannya itu bisa sifatnya motorik, bisa motorik kasar, motorik halus, bisa bahasa, maupun bisa dalam personal sosial. Oke, ini upaya pencegahan pada stunting. Nah, ini contoh case-nya ya. Jadi misalnya orang itu stunting, kita memberikan pencegahan apa sih? Nah, seperti yang saya sudah sebutkan, level of prevention ini kita berikan sesuai dengan natural history of disease-nya, pada fase yang mana. Kalau kita ingin mencegah jangan sampai di keluarga itu anaknya menjadi stunting, maka kita akan berikan konseling dan edukasi gizi. Ya, penjagaan primernya. Bisa juga dengan promosi dan edukasi dari ASI eksklusif. Jadi dengan kita memberikan penyuluhan supaya memberikan, nanti kalau sudah lahir nih, sudah bersalin pada ibu hamil misalnya, nanti kalau sudah bersalin sebaiknya anaknya diberikan ASI. ASI yang eksklusif 0 sampai 6 bulan. Selama kurun waktu 0 sampai 6 bulan itu jangan diberikan makanan tambahan lain pada bayi. Jadi full hanya ASI eksklusif saja gitu. Lalu bisa juga dengan imunisasi wajib ya. Kalau proteksi spesifiknya dengan imunisasi wajib pada anak, atau bisa kita berikan suplementasi gizi. Lalu juga penjagaan primernya dengan memberikan intervensi gizi, yaitu dengan makanan yang beraneka ragam, dengan diversifikasi pangan. Lalu bisa juga dengan meningkatkan food and water safety-nya, yaitu dengan pemberian akses terhadap air bersih maupun terhadap sanitasi. Dengan gerakan PHBS, perilaku hidup bersih sehat,
yang bisa berlaku di rumah tangga, sekolah, pun di lingkungan kerja. Lalu kalau untuk sebelum misalnya kita sudah tahu nih di komunitas itu atau kelompok itu adalah, golongan remaja, remaja wanita yang kemudian dia masih sedang ada dalam fase produktif dan mungkin ke depan yang rencana menikah, kita akan memberikan edukasi dalam kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalnya nanti dia menikah, dia hamil, dia sudah tahu, apa sih asupan gizi yang tepat harus dia konsumsi selama dia hamil. Jadi jangan sampai kekurangan gizi kronis itu terjadi sejak dalam masa kandungan. Jadi kita memberikan pencegahannya dari primer, jangan sampai stunting-nya itu. Nah, kalau, memang anak itu sudah ditemukan dia stunting, sudah terdiagnosis stunting dan ternyata 3 bulan tetap dia di kurvanya stunting, tidak, bertambah panjang badannya atau tinggi badannya, kita akan melakukan pencegahan sekunder. Kita menangani, eee main cause atau penyebab yang berhubungan dengan kenapa anak itu tetap stunting. Nah, itu dengan cara menanggulangi penyakit infeksinya. Karena tadi sudah saya sebutkan ketika anak itu sudah terkena penyakit infeksi, apalagi berulang, tidak ditangani dengan tuntas, maka dia akan lebih susah lagi untuk mengasup makanan. Jadi mau dikasih makanan apapun tidak akan termetabolisme dengan baik tubuhnya, karena makanannya akhirnya akan terfokus untuk menyembuhkan penyakitnya, bukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Gitu. Jadi kita tanggulangi dulu penyakit infeksinya. Lalu misalnya kasusnya penyebab penyakitnya adalah diare, bisa diberikan suplementasi zinc. Kalau misalnya dia dalam kondisi remaja atau kondisi produktif, pada ibu hamil atau remaja putri bisa dilakukan screening hemoglobin. Gitu. Kenapa? Karena bila ibu hamil itu mengalami anemia defisiensi besi, maka dia akan sulit untuk mengasup makanan dan sulit untuk mentransmisikan makanan ke janinnya. Jadi akan bisa screening hemoglobin dulu biasanya pada trimester 1 ketika orang itu sudah konsensus hamil itu akan ada screening. Gitu. Salah satunya ada screening hemoglobin, melihat kecukupan dari hemoglobin pada ibu tersebut. Lalu kalau misalnya anaknya juga dilihat ada keluhan ke arah batuk lebih dari 2 minggu, kita curiga dia TB, kita bisa dengan melakukan screening TBC ya pada anak untuk mengetahui ya udah kalau memang dia karena TBC nggak sembuh-sembuh, ya udah kita treat TBC-nya sampai tuntas, sampai sembuh, sehingga kedepannya kita harapkan TBC-nya sembuh dan anak itu bisa mengasup makanan lagi dengan baik, sehingga bisa terkoreksi panjang badan atau tinggi badannya kembali ke kurva yang normal. Atau bisa juga dengan penata laksanaan malnutrisi kronis. Nah, kalau misalnya sudah stunting, sudah lama tidak diintervensi, kita biarkan itu dalam posisi stunting, akan ada kecurigaan bahwa ada gangguan atau mungkin ada keterlambatan pada perkembangan anak tersebut. Nah, kita bisa melakukan pencegahan yang sifatnya tersier. Jadi jangan sampai dia benar-benar dalam kondisi disabilitas dalam perkembangannya. Jadi kita berikan rehabilitasi baik itu secara medik, sosial maupun psikologis. Atau bisa juga kalau kita curiga ada gangguan dalam perkembangan itu kan nanti bisa di screening dengan KPSP atau bisa dengan DDST, developmental Denver Screening Test, itu kita bisa melakukan stimulasi dini pada perkembangan anak. Oke, ini penjelasan dari tabel sebelumnya ya. Jadi untuk aplikasi pencegahan primer pada stunting, bisa dengan program pendidikan gizi masyarakat, bisa juga dengan suplementasi gizi. Nah, program pendidikan gizi masyarakat ini diberikan pada seluruh siklus kehidupan, sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Prioritasnya adalah terhadap kelompok rawan gizi. Siapa sih kelompok rawan gizi itu? Mencakup bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja perempuan, ibu, baik dalam kondisi hamil, nifas maupun menyusui, pekerja wanita, dan lanjut usia. Lalu tujuan program pendidikan gizi ini apa sih? Kita berharap dengan kita memberikan pendidikan gizi terhadap masyarakat, nanti dalam keluarga itu akan menjadi keluarga yang sadar gizi. Nah, indikator keluarga sadar gizi itu contohnya adalah dia menimbang berat badan secara teratur, jadi sesuai umurnya ya, ditimbang berat badan secara teratur, terus memberikan ASI eksklusif, diversifikasi pangan dengan makan makanan yang beraneka ragam, kalau misalnya memasak dengan garam, ada dengan garam yang beriodium, lalu bisa dengan memberikan suplemen gizi. Jika memang ada masalah dalam nutrisinya atau dalam tumbuh kembangnya, bisa diberikan suplemen gizi. Nah, ini adalah rekomendasi dari Kemenkes tentang porsi dari sajian sekali makan. Nah, ini sebenarnya disebutnya piring makanku. Ini sebenarnya mengadaptasi dari Michelle Obama dari My Plate. Jadi dia memberikan bahwa sajian makanan itu nggak hanya kita sebutkan 4 sehat 5 sempurna, nggak hanya kita sebutkan harus makan diversifikasi pangan,
harus makan ada karbohidrat, protein, dan mineral. Tapi kita memberikan, rekomendasi porsinya. Jadi ketika makan itu, jangan dalam satu plate itu, dalam satu sajian hanya ada makanan pokok sama lauk pauk, tapi diatur porsinya. Jadi mungkin sekitar 30% saja untuk makanan pokoknya, bisa nasi, bisa mungkin ubi, bisa, kentang, bisa ketela ya, bisa jagung, untuk makan pokoknya sekitar 30% dalam satu sekali sajian makan. Nah, 30%-nya lagi adalah sayuran, gitu. Karena sayuran juga akan membantu dalam pencernaan dari protein, ya. Lauk pauknya protein bisa hewani, bisa nabati. Jadi, ketika kita memberikan, penyuluhan tentang makanan, kita menyarankan supaya keluarga itu mengasup protein lebih banyak. Kalau memang susah sekali atau mahal sekali untuk mendapatkan protein hewani, kita bisa, eee memberikan protein yang nabati, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari, mmm, sayuran seperti daun kelor itu juga proteinnya tinggi, gitu. Lalu juga dengan buah-buahan, karena tetap, untuk mencerna makanan, untuk mencerna lauk pauk, khususnya, protein kita membutuhkan buah-buahan untuk metabolisme di dalam tubuh. Oke, lalu aplikasi lainnya selain dengan, program pendidikan gizi adalah dengan suplementasi gizi. Nah, suplementasi gizi ini diberikan pada anak usia 6 sampai 59 bulan, anak sekolah, ibu hamil, ibu nifas, remaja perempuan, dan pekerja wanita. Jenisnya jadi tergantung dari apa sih yang mau kita cegah penyakitnya, apa sih yang mau kita tingkatkan gizi pada kelompok yang mau kita berikan suplementasi ini. Ada contohnya kapsul vitamin A itu bisa diberikan pada umur 6 dan 9 bulan ya. Jadi kepada bayi 6 dan 9 bulan untuk mencegah pertama stunting ya, dan juga untuk mencegah jangan sampai ada perburukan pada visusnya. Jadi untuk supaya penglihatannya baik gitu dengan memberikan kapsul vitamin A. Lalu bisa juga dengan tablet zat besi, asam folat, dan kalsium, ini suplementasi yang diberikan kepada ibu hamil. Lalu bisa juga dengan makanan tambahan pada ibu hamil dengan suplementasinya dalam MPASI, berikan makanan pendamping ASI yang baik, yang berkualitas, yang frekuensinya sesuai dengan umur anaknya, cara pemberiannya juga sesuai. Lalu juga dari makanan tambahan anak balita, suplementasi gizi lainnya tentunya adalah makanan tambahan anak usia sekolah dan bubuk multivitamin dan mineral. Jadi biasanya kalau anak itu ditimbang secara teratur, terus berat badannya memang kurang dari grafik yang normal, maka dia akan diberikan makanan tambahan gitu ya dari puskesmasnya. Memang sudah ada alokasi untuk pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang didiagnosis misalnya kurang gizi seperti itu. Nah, ini adalah, contoh pencegahan primernya untuk stunting. Jadi, selain kita memberikan pendidikan gizi, selain memberikan suplementasi gizi, tapi juga kita menerapkan, pola perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini adalah 10 indikator, PHBS di rumah tangga. Jadi yang pertama, persalinan ditolong oleh nakes, tenaga kesehatan, memberikan ASI eksklusif, terus penimbangan, ya kan dengan penimbangan kita tahu status antropometri anaknya itu seperti apa, bayi dan balita secara teratur, bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Lalu dengan menggunakan air bersih ya, meningkatkan water safety-nya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, personal hygiene-nya, higienitas perorangannya, menggunakan jamban sehat, sanitasi, memberantas jentik di rumah ya, jadi jangan sampai anak itu kena demam berdarah misalnya, dengan memberantas jentik di rumah. Karena kalau dia dalam kondisi sakit, dia akan lebih sulit untuk mengasup makanan. Lalu dengan diversifikasi pangan, dengan makan teratur setiap hari, ada komplit, ada makan buah, makan sayur juga, selain makanan lauk pauk dan karbohidratnya. Lalu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kalau untuk yang dewasa, setiap hari minimal 30 menit secara rutin dilakukan. Lalu juga dengan tidak merokok, ya. Nah, ini karena kita sedang dalam masa pandemi, kita juga harus mengadaptasi mengenai new normal. Jadi kebiasaan barunya sekarang adalah kalau misalnya keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak aman. Tetap cuci tangan itu selalu disarankan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu penggunaan kalau misalnya memang on the go, nggak ada air mengalir, atau susah untuk pakai sabun, bisa dengan hand sanitizer. Lalu tetap makanannya harus yang bergizi seimbang, sesuai yang tadi, piring makanku itu sajian sekali makannya, rajin berolahraga ya tetap, ini,
tetap kita lakukan dalam, kondisi new normal, terus kalau bertemu dengan, orang lain tetap, cukup say hello aja, jadi kita jangan pejabat tangan atau cipika-cipiki seperti itu. Digitalisasi karena dari uang, dari, benda mati juga dalam beberapa hari tidak desinfeksi bisa tetap ada virusnya, jadi, maksimalkan dengan menggunakan uang elektronik. Lalu kalau sudah dari luar sampai di rumah, semua yang dipakai itu dibersihkan, mandi, gitu ya. Oke, lalu untuk pencegahan sekundernya, dengan prompt treatment dan screening. Jadi stunting ini terjadi biasanya pada anak yang mengalami penyakit berulang, bisa diare, cacingan, ispa, atau TB. Nah, pencegahan sekundernya adalah dengan segera mungkin memberikan pengobatan, gitu. Kalau kita belum yakin dia sakitnya apa, screening. Apakah dia memang TB, jadi contoh screeningnya dengan pemeriksaan bisa BTA sputum, bisa ronsen paru, atau bisa kalau untuk anak-anak dengan tes Mantoux, ya. Lalu kalau misalnya cacingan berkepanjangan atau helminthiasis berkepanjangan, periksa feses. Kita make sure emang dia terkena cacing yang mana sih. Jadi kita bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Lalu kalau memang kita curiganya dia hemoglobinnya turun dalam, tes pertama ibu hamil misalnya hemoglobinnya turun, kita lakukan SADT. Kita cek lagi memang apakah dia di kondisinya anemianya karena defisiensinya di, Fe-nya, gitu. Karena kalau Fe-nya memang defisiensi, berarti dia akan susah tuh untuk mentransmisi makanan ke organ-organ dalam tubuh, gitu Kak. Jadi harus segera ditanggulangi, gitu. Nah, ini untuk yang pencegahan tersier, jadi stunting kalau berkepanjangan dan tidak ditangani akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, perlu penanganan dini terhadap anak yang sudah dikategorikan stunting supaya jangan sampai semakin terlambat. Jangan sampai dari kita curiga hanya gangguan sampai akhirnya dia ada keterlambatan dalam perkembangannya, baik dalam motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial. Alat ukur untuk pengukurannya atau deteksi dini perkembangannya adalah pada tahap yang pencegahan sekunder tadi. Jadi kita screening, bisa dengan KPSP, dengan, kuesioner perkembangan, bisa juga dengan DDST, dengan Denver Developmental Screening Test. Lalu kalau memang di sana sudah ada gangguan pada perkembangan, kita scoring, oh kayak mengarahnya memang dia ada, keterlambatan dalam perkembangan, kita akan memberikan stimulasi. Stimulasi yang dini terhadap perkembangannya. Nah, pemberian stimulasi ini tidak hanya dari puskesmas saja, tapi melibatkan lintas sektoral, melibatkan berbagai pihak, baik dari puskesmas ataupun dari jejaring PBM-nya ya, dari Polindes, Pondok Pesantren Desa, pos kesehatan desa maupun dari posyandu. Juga berintegrasi dengan rumah sakit maupun fasilitas lain di luar kesehatan. Fasilitas lain contohnya misalnya TPA. Di sana juga bisa dilakukan program untuk menstimulasi dini perkembangan anak, gitu. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Bisa dibaca lagi atau bisa di-googling lagi untuk baca buku ini atau baca, jurnal Permenkesnya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke tanya ahli. Selamat pagi.